Ada anak kecil lewat dikasih uang 1.000, bahagia dia akan mengenang kebaikan Anda selama-lamanya, dan dia akan menjadi saksi kita saat kita sudah memasuki usia tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kasih sayangnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kali ini saya akan sedikit bercerita. Cerita itu sangatlah asik dan menarik. Nanti kita padukan dengan salah satu keterangan yang barusan saya dapatkan. Jadi pada satu kesempatan di dalam sebuah kisah diceritakan bahwasannya ada seorang ulama yang meninggal. Ada seorang ulama yang meninggal di suatu tempat nan jauh, tempatnya jauh sekali. Dalam kisah tersebut diterangkan bahwa tempat meninggalnya ulama satu ini adalah Maumere, ya. Kalau kita lihat itu di Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah. Adalah beliau Al-Habib Muhammad Lutfi, Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, yang pada satu kesempatan saat si ulama ini meninggal, ulama yang ada di tempat nan jauh tadi meninggal, beliau lantas berkunjung untuk ziarah, ya, berkunjung untuk ziarah. Ada kejadian yang sangat aneh pada kesempatan itu, yaitu banyaknya burung-burung yang keluar, bahkan hitungannya itu banyak sekali, tidak hanya ribuan, mungkin jutaan, dijelaskan dalam kisah tersebut. Dan pada satu kesempatan yang berbeda pula terjadilah satu bencana berupa banjir yang melanda di wilayah tersebut, sehingga ada seorang penderek, ada seorang santri lah katakanlah, bertanya kepada Al-Habib perihal hal ini karena kejadiannya sangat aneh sekali. Al-Habib dengan senyumnya yang khas, beliau menjawab bahwa yang meninggal ini bukan orang sembarangan, yang meninggal ini wali abdal, wali yang terkenal dengan kebersihan dan kejernihan hatinya, yang sangat zuhud dan akhlak-akhlak mahmudah yang telah dipraktekkannya, yang telah dijalankannya di setiap waktunya. Sehingga yang terkenal itu bukan karena ubudiyahnya, ibadah yang berupa sholatnya ataupun yang lain-lain itu yang kelihatan, tidak itu, tapi yang kelihatan adalah kelembutan kolbunya, kebersihan kolbunya. Jadi sahabat sekalian, saya lantas dari akhir kisah tersebut teringat pada satu keterangan yang saya baca dalam satu naskah kecil kitab hadis Bulughul Maram. Hanya saya sedikit membuka-buka syarahnya, yaitu Ibanatul Ahkam. Di situ diterangkan bahwa sebagian ulama mengatakan al-dzikru ala sab'ati anha, bahwa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu kan letaknya kalau nggak di lisan kan di kolbu, ya, di hati. Sedangkan si aulia tadi, si wali tadi, sudah pasti kita tahu yang namanya aulia illah, waline Allah, kekasih Allah, yang jelas kolbunya putih sejernih seputih kapas, selembut kapas, seputih kain, gitu kan. Di sini jenis zikir itu diterangkan ada 7
jenis. Yang pertama zikrul ainain, zikir kedua mata, itu dengan cara menangis. Sahabat sekalian, banyak kita jumpai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan nama Allah, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika disebutkan nama Rasulullah, mereka lantas meneteskan air mata. Meneteskan air mata sebagai bukti bahwa kalbu mereka, hati mereka itu tersentuh dengan hal-hal yang kaitannya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi ada zikrul ain, zikir ainain, zikirnya kedua mata itu dengan menangis, dengan meneteskan air mata. Kemudian zikirnya udhunain, kedua telinga kita itu juga berhak untuk zikir. Makanya sahabat sekalian, ini kita yang jelas telinga yang kita miliki juga akan menuntut kita untuk diajak zikir. Gak diajak dangdutan tok, gak diajak denger ke musik-musik tok. Tapi telinga kita juga punya hak. Dia juga akan menuntut, mengajak kita supaya mendengarkan. Al-isgha itu dengan cara mendengarkan. Zikirnya kedua telinga itu dengan cara mendengarkan, yaitu mendengarkan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes, kalau yang musikan barang gitu ya. Kemudian zikrul lisan, ada zikir lisan kita dengan cara ditana, dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan kita itu aslinya yo gak cuman ngomong sing tanpa manfaat. Lisan kita itu juga punya hak untuk diajak berzikir. Jadi dia itu aslinya jak gibah niku ya berontak waduh. kayak kita memelihara hayawan, kemudian hayawan itu kita tuntut sesuai keinginan kita. Dia itu aslinya juga memiliki kehendak atas diri, hak atas dirinya. Rupanya kalau lisan kita ya napa asana, memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu zikir kedua tangan kita, zikrul yadain, itu bil ata, dengan cara memberi, dengan cara bersedekah, dengan cara tidak suka ngrawil apa gratil apa nah. Pokoknya ngono kula, nglakoni perkara-perkara yang tidak dianjurkan di dalam agama kita, yaitu di dalam agama Islam. Jadi zikirnya tangan itu bil ata, sedekah lah. Anak kecil kamu kasih hadiah uang 500 rupiah, uang 1000 rupiah, itu sudah termasuk apa? Al-dzikir. Kita gunakan untuk memegang mushaf juga termasuk apa? Zikir. Kalau al-ata cilik, ada anak kecil lewat dikasih uang 1000, bahagia dia akan mengenang kebaikan Anda selama-lamanya, dan dia akan menjadi saksi kita saat kita sudah memasuki usia tua. Jadi kalau sama anak kecil jangan dicederai atau diusili, atau bahkan kita pukul, kita selentiki, jangan. Karena apa? Anak kecil nanti akan menjadi saksi atas perbuatan atau atas kebaikan yang kita lakukan di masa tua kita. Itu berikutnya. Lalu ada zikrul badan, al-wafa. Al-wafa, zikirnya badan kita secara keseluruhan itu al-wafa. Al-wafa kalau bahasa Jawanya apa ya? Nuhoni, itu menghadiri, menyanggupi atas kewajiban-kewajiban yang telah Allah khitabkan kepada kita. Ada zikrul qalbi, terakhir adalah zikrul qalbi, zikirnya hati, yang tempatnya kita tahu tempatnya, tapi kita tidak tahu hakikat dalamnya gitu ya. Zikrul qalbi itu kalau zikirnya hati itu bil khauf war roja,
dengan takut dan berharap. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan semua harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabatku sekalian, pada cerita di awal tadi itu memberikan pelajarannya luar biasa. Meskipun ceritanya yuk singkat ngono wae, simple. Kayak iku mutawatir tahu ora gitu ya. Tapi yang jelas kita bisa memetik banyak hikmah dan pelajaran dari kisah tadi. Itu ya sahabatku sekalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, ramaikan kolom komentarnya. Dan semoga apabila video ini memberikan manfaat kepada sahabat sekalian, bisa dibagi pula kepada sahabat-sahabat yang lain. Sekian, segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.